Selamat siang, anak ibu sekalian. Kita kembali belajar bersama. Kita belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia, simpulan teks laporan oleh ibu sendiri, Anita Siska Purba. Kompetensi dasar kita yaitu di KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dan KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulisan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini adalah 1. Siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik. 2. Siswa mampu merumuskan komponen kesimpulan yang baik. Nah, kita masuk ke materi kita ya, Nak, yaitu membuat kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan yang pernah kita buat dapat dibuat kesimpulannya loh, Nak, yaitu dengan cara melihat uraian-uraian yang ada pada setiap paragraf yang kita susun atau kita tulis. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita belajar tentang paragraf. Ibu ingatkan kembali ya, Nak. Paragraf adalah kalimat-kalimat atau gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Setiap paragraf terdiri dari yaitu ide pokok atau gagasan pokok. Ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf, di tengah atau di akhir paragraf. Dan di dalam paragraf terdapat kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat pengembang yang menjabarkan atau menjelaskan kalimat utama. Nah, saat ini yang kita pelajari adalah mengenai kesimpulan dari sebuah teks laporan pengamatan. Maka kesimpulan itu sendiri adalah pendapat terakhir berdasarkan pada uraian sebelumnya atau ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat kesimpulan. 1. Bacalah secara intensif dan menyeluruh. 2. Tentukan ide pokok dari setiap paragraf yang ada. Dan ketiga, gabungkan setiap ide pokok tersebut menjadi suatu kalimat yang padu. Nah, berikut ini merupakan contoh soalnya ya, Nak. Diperhatikan, banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Dari teks laporan di atas, kita dapat mengetahui ide pokok dari paragraf di atas, yaitu petani Indonesia memilih untuk menanam jagung. Kalimat utamanya, banyak petani Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Nah, ini terdapat kalimat utama ada di awal paragraf. Selanjutnya, kalimat penjelas dari paragraf tadi yaitu hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Nah, sampai selanjutnya sampai kalimat tanaman padi. Maka kesimpulan dari paragraf di atas tadi adalah
Tanaman jagung dijadikan alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanamnya cukup mudah. Nah, begitulah cara kita membuat kesimpulannya ya, Nak. Sini pembelajaran kita sebagai latihan soal kita, yaitu kita kerjakan pada buku Bupena kita halaman 17, nomor 1 dan nomor 1 sampai dengan nomor 3 ya, Nak. Silahkan kamu kerjakan ke dalam buku tugasmu. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi.